Mari kita simak bagaimana cara membuat program menghitung nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus 1. Kami mengambil topik ini karena pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, peningkatan mutu pendidikan tidak terlepas dari komponen-komponen pendidikan yang meliputi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian. Apa sih tujuan yang ingin dicapai? Yang pertama, membuat program algoritma untuk menentukan nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus 1. Yang kedua, mengaplikasikan saintek pada Python untuk membuat suatu program. Lalu, apa saja manfaatnya? Pertama, menambah pengetahuan mengenai program algoritma untuk menentukan nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus 1. Kedua, menambah pengetahuan mengenai pengaplikasian saintek pada Python untuk membuat suatu program. Yang ketiga, menambah pengetahuan mengenai fungsi dan program yang dibuat. Algoritma deskriptif pada program ini dapat dilihat pada layar. Komposisi penentuan nilai akhir pada mata kuliah Kalkulus 1 diperoleh dari 10% nilai tugas mandiri, 15% nilai UTS, 25% nilai UAS, dan 50% nilai proses yang mencakup keaktifan dan kehadiran. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 85, maka huruf mutu yang diperoleh adalah A. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 80, maka huruf mutu yang diperoleh adalah A-. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 75, maka huruf mutu yang diperoleh adalah B+. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 70, maka huruf mutu yang diperoleh adalah B. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 65, maka huruf mutu yang diperoleh adalah B-. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 60, maka huruf mutu yang diperoleh adalah C+. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 55, maka huruf mutu yang diperoleh adalah C. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 50, maka huruf mutu yang diperoleh adalah C-. Jika nilai akhir lebih dari atau sama dengan 40, maka huruf mutu yang diperoleh adalah D. Dan jika nilai akhir kurang dari 40, maka huruf mutu yang diperoleh adalah E. Batas kelulusan pada mata kuliah Kalkulus 1 adalah apabila nilai akhir mahasiswa lebih dari atau sama dengan 60. Di bawah itu, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah Kalkulus 1. Bentuk flowchart untuk program ini dapat dilihat dengan memindai QR code berikut ini. Di dalamnya, untuk memulai dan mengakhiri program, kami menggunakan terminator. Untuk menginput data dan menampilkan output, kami menggunakan simbol yang bentuknya seperti jejar genjang. Selanjutnya, untuk menghitung nilai akhir, menggunakan simbol proses yang bentuknya seperti persegi panjang. Dan untuk percabangan, menggunakan simbol decision yang bentuknya seperti belah ketupat. Kode program yang dibuat dengan Python dapat dilihat pada layar. Bagaimana hubungan algoritma dan kode program? Kode program adalah implementasi dari suatu algoritma. Jadi, pertama-tama, dalam memberi judul untuk kode program ini, kita ketik print dalam kurung, tanda kutip, program menghitung nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus 1, agar nantinya judul ini dapat ditampilkan. Kemudian, di sini ada tanda pagar untuk komentar sebagai keterangan tambahan yang tidak akan dieksekusi dan tidak berpengaruh bagi jalannya program. Selanjutnya, masuk ke proses penginputan identitas mahasiswa yang terdiri dari nama, NPM, prodi, dan semester. Input nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menghitung nilai akhir, yaitu nilai tugas, UTS, UAS, dan nilai proses. Pada bagian ini, sebelum input ada float karena nantinya data yang dimasukkan berupa angka. Kami menggunakan float yang akan menampilkan bilangan desimal agar hasil perhitungannya lebih akurat.
Setelah semua data yang diperlukan sudah diinput, maka proses perhitungan nilai akhir oleh program dapat dilakukan. Rumusnya, nilai akhir sama dengan nilai tugas dikali 0,1 ditambah nilai UTS dikali 0,15 ditambah nilai UAS dikali 0,25 ditambah nilai proses dikali 0,5. Kemudian, tampilkan hasil dari data yang telah diinput, mulai dari identitas mahasiswa hingga nilai-nilai yang dibutuhkan, serta tampilkan hasil dari perhitungan nilai akhir yang dilakukan oleh program dengan menggunakan print. Selanjutnya, masuk ke proses untuk memeriksa kondisi yang pertama. Apakah huruf mutu yang diperoleh mahasiswa berdasarkan hasil perhitungan nilai akhir sebelumnya? Di sini, mulai digunakan if dan elif karena pada percabangan ini, dari A sampai E ada 10 cabang. Selain pada proses pemeriksaan huruf mutu, hasil perhitungan nilai akhir akan digunakan untuk proses pemeriksaan kondisi yang kedua, yaitu apakah mahasiswa lulus atau tidak pada mata kuliah kalkulus 1. Di sini digunakan if dan else karena percabangannya hanya ada 2, yaitu lulus dan tidak lulus. Pengujian program akan ditampilkan pada tayangan berikut. Dery Mustafa dengan nilai tugas mandiri sebesar 85, UTS 70, UAS 70, dan nilai proses 90, dinyatakan lulus dan memperoleh nilai akhir 81,5 dengan huruf mutu A-. Sari Hapsari dengan nilai tugas mandiri sebesar 80, UTS 65, UAS 73, dan nilai proses 85, dinyatakan lulus dan memperoleh nilai akhir 78,5 dengan huruf mutu B+. Budi Haryadi dengan nilai tugas mandiri sebesar 70, UTS 54, UAS 68, dan nilai proses 65, dinyatakan lulus dan memperoleh nilai akhir 64,6 dengan huruf mutu C+.
Agnia Farah dengan nilai tugas mandiri sebesar 55, UTS 60, UAS 47, dan nilai proses 50 dinyatakan tidak lulus karena memperoleh nilai akhir 51,25 dengan huruf mutu C-. Ivani Anggita dengan nilai tugas mandiri sebesar 65, UTS 0, UAS 64, dan nilai proses 60 dinyatakan tidak lulus karena memperoleh nilai akhir 52,5 dengan huruf mutu C-. Kelebihan dari program ini adalah dapat mempermudah dan mempercepat proses perhitungan nilai akhir mahasiswa pada mata kuliah Kalkulus 1. Selain itu, kode program yang dibuat ringkas dan efisien karena tidak terlalu banyak jumlah baris kodenya. Program ini akan mudah dipahami bahkan oleh pemula karena sintaksnya sederhana dan tidak rumit. Di samping itu, program ini juga masih memiliki kekurangan, seperti masih tergolong program yang sederhana sehingga belum terlalu rinci. Dan karena penginputan nilai yang dibutuhkan masih manual, maka masih mungkin terjadi kekeliruan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketelitian yang lebih. Dari kegiatan yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program perhitungan nilai akhir mahasiswa pada suatu mata kuliah. Rancangan program tersebut dapat membantu meringankan pekerjaan para dosen. Adanya video ini diharapkan dapat menambah pengetahuan. Teman-teman yang berminat untuk merancang program dengan topik serupa disarankan untuk melakukan studi pustaka lebih mendalam. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.